Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bibir Hanli juga sedikit berkedut setelah mendengar tanggapan Tuan Muda Hai. Orang ini benar-benar dilahirkan untuk menjadi seorang komedian. Kura-kura raksasa tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi sebelum menarik kepala dan anggota tubuhnya ke tanah lagi, dan gunung hitam raksasa yang telah diubahnya segera berhenti. Baru pada saat itulah para penjaga lapis baja hitam di sekitar benteng beraksi. Penjaga petir di udara turun ke benteng sementara penjaga lapis baja hitam membentuk tim dan naik ke udara, mengeluarkan serangkaian alat formasi saat menyelesaikan berbagai tugas di sekitar gunung hitam. Beberapa saat kemudian, lapisan pembatas telah dipasang di sekitar gunung, dan lapisan kabut hitam menyebar untuk menyembunyikan benteng di atasnya. Setelah itu, para penjaga lapis baja hitam segera menyerbu ke dalam kabut hitam dan menghilang. Tepat pada saat ini, raungan naga terdengar dari gunung lain, dan seberkas cahaya keemasan melesat sebelum tiba di udara di atas kabut hitam hanya setelah beberapa kilatan. Cahaya keemasan memudar, dan wim emas yang berkilauan terungkap dengan satu tanduk yang panjangnya lebih dari 100 kaki di kepalanya. Seorang pria berjubah putih yang tersenyum berdiri di belakang wim emas, itu adalah penguasa suci Yuan Surgawi. Lama tidak bertemu, rekan Taois Xuan Wu. Masuk saja jika kamu ingin melihatku, kakek tua. Aku yakin formasi ilusi saja tidak akan cukup untuk membuatmu keluar. Sebuah suara dingin menjawab dari dalam kabut hitam. Hehe, kalau begitu aku akan membantu diriku sendiri. Penguasa suci Yuan Surgawi terkekeh. Dia mengetukkan kakinya ke punggung kuda wim emasnya, dan segera menghilang ke dalam kabut hitam sebagai bola cahaya keemasan. Kabut hitam kemudian terdiam lagi. Semua kultivator integrasi tubuh yang menyaksikan tahu bahwa tidak ada lagi yang akan datang dari ini, jadi semua kembali ke tempat tinggal mereka. Hanli memiliki niat yang sama, dan dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Liu Qing untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Yang mengejutkan, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Liu Qing tiba-tiba tersenyum, dan berkata, "Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda ke tempat tinggal saya yang sederhana, rekan Taois Han. Ada seorang kenalan Anda yang akan suka melihatmu." Seorang kenalan saya. Hanli agak terkejut mendengar ini. Memang, dia sebenarnya adalah keturunan dari teman lamaku, dan aku kebetulan bertemu dengannya selama perjalananku di sini, jadi aku membawanya ke istana selamat datang abadi bersamaku. Adapun siapa sebenarnya dia, kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana, jawab Liu Qing sambil tersenyum. Kamu benar-benar membuatku penasaran, Peri Liu. Kalau begitu, tolong maafkan gangguanku, kata Hanli, dan meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, ada banyak pikiran yang melintas di benaknya sekaligus. Saya senang mendengar bahwa Anda bersedia untuk datang, rekan Taois Han. Saya tinggal di tingkat tepat di atas Anda, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini, jadi mari kita kembali bersama, kata Liu Qing sambil tersenyum, dan berdasarkan informasi visual saja, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah boneka. Tidak mengherankan jika dia terkenal sebagai master boneka paling mahir kedua dalam umat manusia, hanya boneka yang sangat hidup ini saja sudah cukup membuktikan kemampuannya. Sekarang penguasa roh surgawi telah meninggal dunia, dia secara alami akan mewarisi statusnya sebagai master boneka paling mahir di antara semua manusia. Hanli mengangguk sebelum beralih ke Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi saat dia menginstruksikan, kalian berdua, ambil lencana larangan ini dan kembali dulu. Keduanya secara alami menerima instruksi ini dengan hormat. Setelah itu, Hanli berangkat bersama Liu Qing menuju istana selamat datang abadi di bawah. Tidak lama setelah itu,
Han Li bertemu dengan seorang wanita muda berjubah putih yang berusia sekitar 17 tahun di aula hijau di lantai 6 Istana Selamat Datang Abadi. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Han Li saat melihat wanita muda itu. Rekan Taois Ye Ying memberi hormat kepada senior Han. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan maju ke tahap integrasi tubuh sejak kita berpisah di suku kayu, kata Ying dengan ekspresi rumit di wajahnya saat membungkukkan badan menuju Han Li. Harus kukatakan, aku cukup terkejut melihatmu di sini, peri Ying. Senyuman muncul di wajah Han Li, dan dia mengayunkan lengan baju ke udara untuk mengirimkan ledakan kekuatan tak terlihat yang mencegah Ying tenggelam ke dalam sujudnya. Pada saat yang sama, dia menyapu indera spiritualnya ke arahnya dan menemukan bahwa dia telah mencapai tahap tempering spasial awal. Seperti yang diharapkan dari anggota keluarga Ye yang memiliki garis keturunan Heavenly Phoenix, tingkat kultivasinya jauh melebihi kultivator rata-rata. Darah sejati Phoenix surgawi yang diperoleh Han Li berasal darinya, jadi dia secara refleks lebih sopan terhadapnya. Ibuku berteman baik dengan Bibi Liu, dan dia memohon Bibi Liu untuk membawaku ke sini bersamanya, Ying menjelaskan sambil tersenyum. Tidak perlu menempatkanku di atas tumpuan seperti itu, Yinger. Ibumu dan aku sedekat saudara perempuan, aku lebih dari bersedia untuk membawamu bersamaku, Liu Qing terkekeh. Ying secara alami mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liu Qing lagi setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat merenung, senyum Han Li tiba-tiba memudar ketika dia berkata, saya berasumsi Anda tidak meminta peri Liu untuk membawa saya ke sini hanya karena Anda ingin bertemu dengan saya, bukan? Ying sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi sedikit malu muncul di wajahnya. Itu memang benar, senior. Kalau begitu, aku akan meninggalkan kalian berdua untuk membahas masalah ini sendiri, kata Liu Qing dengan penuh pertimbangan sebelum berbalik untuk pergi. Tolong tunggu, Bibi Liu, ini sebenarnya ada hubungannya denganmu juga, jadi kamu tidak perlu pergi, kata Ying buru-buru. Ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah Liu Qing saat dia berhenti sebelum kembali ke Ying. Oh, kalau begitu, aku juga akan tinggal dan mendengarkan apa yang kamu katakan. Han Li mengelus dagunya, dan ekspresi penasaran juga muncul di wajahnya. Ying berhenti sejenak ketika ekspresi serius muncul di wajahnya, dan dia melanjutkan, aku punya dua hal yang harus aku diskusikan dengan kalian berdua, salah satunya tidak ada hubungannya dengan senior Han, tapi itu akan sangat berhubungan dengan Bibi Liu. Oh. Alis Liu Qing sedikit berkerut setelah mendengar ini. Bibi Liu, saya mendengar bahwa Anda telah mengasingkan diri sejak penguasa roh meninggal. Apakah ini berarti Anda telah membuat keputusan untuk bersaing memperebutkan tempat yang baru dikosongkan? Tanya Ying. Ekspresi Liu Qing sedikit berubah, dan hanya setelah beberapa saat mengangguk. Memang. Saya sudah menguasai teknik rahasia boneka mantan Spirit Sovereign dan menyempurnakan beberapa boneka yang sangat kuat. Jika saya dapat membuat peningkatan lebih lanjut dalam kekuatan saya selama waktu saya dalam pengasingan, saya pasti mampu melawan kultivator integrasi tubuh terlambat, jadi saya berniat untuk maju. Suaranya tidak terlalu keras, tapi dia tampak cukup percaya diri. Ying berkata dengan serius, ibuku telah meminta untuk menyampaikan pesan kepadamu. Begitukah? Aku tahu ibumu adalah orang yang sangat cerdas dan berbakat, tapi bagaimana mungkin dia bisa melihat ke masa depan? Mungkinkah dia menerima berita tentang masalah ini? Liu Qing segera dapat menyimpulkan sesuatu setelah mendengar ini. Kebijaksanaanmu benar-benar tak tertandingi, Bibi Liu, aku bahkan belum mengungkapkan semuanya, dan kamu sudah menebak inti umumnya. Senior Han, aku memintamu merahasiakan apa yang akan aku katakan selanjutnya, Ying berkata saat dia tiba-tiba menoleh ke Han Li. Han Li tahu dari sikapnya yang berhati-hati bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang sangat penting, jadi dia mengangguk tanpa ragu-ragu.
Aku berjanji bahwa aku pasti tidak akan mengungkapkan kepada siapapun apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Ye Ying mengangguk puas setelah mendengar ini sebelum melanjutkan, mungkin senior Han tidak tahu tentang ini, tapi aku yakin Bibi Liu telah mendengar tentang bagaimana kesengsaraan iblis akan turun ke alam roh kita dalam 1000 tahun berikutnya. Sedikit ketakutan melintas di matanya saat dia berbicara, dan ekspresi Liu Qing sedikit menggelap, tapi dia sepertinya sudah menyadari hal ini. Sebaliknya, Han Li cukup khawatir dengan ini. Kesengsaraan iblis. Tidak heran dia tidak menyadari hal ini. Semua kultivator integrasi tubuh lainnya dari umat manusia telah berada di tahap integrasi tubuh selama ribuan tahun, jadi memiliki beberapa jalan yang membuat mereka menyadari hal ini. Namun, Han Li baru kembali ke wilayah manusia selama beberapa tahun dan belum memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan banyak kultivator integrasi tubuh lainnya, jadi dia tentu saja tidak tahu apa-apa tentang kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi. Bagaimanapun, informasi seputar kesengsaraan iblis hanya beredar di antara para kultivator integrasi tubuh, dan itu dirahasiakan dari semua kultivator lainnya. Jika tidak, ras manusia dan iblis terjerumus ke dalam kekacauan oleh berita ini bahkan sebelum kesengsaraan iblis melanda. Han Li tahu apa kesengsaraan yang jahat ini dari buku-buku tebal yang dia baca di umat manusia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menyerang dalam 1000 tahun ke depan. Mungkinkah dia benar-benar tidak beruntung? Beberapa abad yang lalu, dia telah menghadapi serangan di kota Deep Heaven dari pasukan ras asing yang terjadi setiap beberapa puluh ribu tahun sekali, dan sekarang, dia akan menghadapi sesuatu yang bahkan lebih berbahaya. Dia akhirnya mulai mengerti mengapa begitu banyak kekuatan besar yang ingin merekrutnya dan menawarkan kondisi yang begitu memikat. Jika bukan karena dia sangat menolak kebebasannya dibatasi oleh orang lain, dia akan sangat tergoda oleh beberapa kekuatan besar yang mendekatinya. Mungkinkah kesengsaraan yang jahat ini ada hubungannya dengan tempat berlabuh dari spirit sovereign? Han Li bertanya. Memang, Senior Han, pada kesempatan ini, siapapun yang mewarisi posisi penguasa roh akan berada dalam bahaya besar dalam kesengsaraan iblis yang akan datang. Bibi Liu, seperti yang Anda tahu, nenek saya adalah salah satu murid senior Mo Jianli, dan bahkan setelah dia menjadi pemimpin keluarga Ye kami, dia masih menganggap senior Mo sebagai tuannya. Beberapa tahun yang lalu, senior Mo tiba-tiba datang ke keluarga Ye dengan terluka, dan hanya setelah berbicara dengan nenek saya selama sehari semalam barulah dia pergi. Liu Qing menarik napas tajam setelah mendengar ini. Apa yang kamu katakan? Senior Mo Jianli terluka. Itu tidak mungkin. Apa di dunia ini yang mungkin bisa menyakitinya? Kecuali, suara Liu Qing menghilang saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Han Li juga mendengar tentang manusia tahap Grand Ascension ini, dan dia sedikit khawatir mendengarnya juga. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya, Bibi Liu. Belum lama ini, Senior Mo menggunakan kekuatan cakram bintang untuk secara paksa membuka jalan antar alam ke dunia iblis, berharap untuk melakukan pengintaian pada ras iblis penatua, sebelum kedatangan kesengsaraan iblis. Sayangnya, dia ditemukan oleh dua patriark suci dari ras iblis penatua, dan dipaksa untuk melawan mereka. Syukurlah, Senior Mo cukup berhati-hati dan meminjam harta penyelamat hidup yang kuat dari patriark ras iblis, dan harta itu memungkinkan dia untuk melarikan diri kembali ke alam roh kita tanpa terlalu banyak kecelakaan. Itu sudah menjadi lapisan perak besar di awan gelap ini. Ye Ying menjelaskan. Senior Mo melakukan perjalanan ke Elder Devil Realm. Aku telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir ini, jadi aku tidak tahu tentang ini. Mengapa Senior Mo melakukan sesuatu yang sangat berbahaya? Jika aku mengingatnya dengan benar, dia tidak melakukan apa-apa, seperti ini sebelum kesengsaraan jahat terakhir, kata Liu Qing dengan alis berkerut. Senior Mo tidak menjelaskan banyak tentang itu,
tetapi dia tampaknya telah diberi petunjuk bahwa kesengsaraan yang jahat ini akan menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya, dan kedua ras kita bisa musnah jika kita tidak hati-hati. Itu sebabnya Senior Mo mengambil risiko untuk menjelajah ke alam iblis Penatua, dan meskipun dia tidak tinggal lama di sana, dia menemukan beberapa tanda yang sangat berbahaya. Karena itu, dia segera datang ke keluarga Ye kami. Saat dia kembali dari alam iblis Penatua dan meminta beberapa darah sejati Phoenix Surgawi, yang akan dia gunakan untuk memperbaiki harta yang sangat kuat untuk memerangi kesengsaraan iblis ini. Jika tidak, keluarga Ye kami akan menyesal, kata Ye Ying dengan ekspresi pasrah. Baik Han Li dan Liu Qing sangat khawatir pada saat ini. Han Li tiba-tiba bertanya, apakah Senior Mo pernah menyebutkan dengan tepat apa yang dilihatnya di alam iblis Penatua? Saya khawatir saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Nenek saya pernah berbicara kepada semua orang di keluarga kami tentang hal ini, dan mungkin ibu saya tahu lebih banyak daripada saya, tetapi ini semua informasi yang saya miliki tentang masalah ini. Pada kesempatan ini, ibu saya mengirim saya keluar secara khusus untuk memperingatkan Bibi Liu, dan beberapa senior lainnya yang dekat dengan keluarga kami untuk tidak memperebutkan posisi penguasa roh. Tampaknya beberapa lorong pertama yang akan dibuka antara Elder Devil Realm dan Spirit Realm akan muncul di dekat Atlas Sentient Tree di wilayah Tianling. Dengan demikian, kota suci Spirit Sovereign kemungkinan besar akan menjadi target pertama untuk Elder Devil Rache pada kesempatan ini. Begitu kesengsaraan iblis menyerang, ketiga penguasa dilarang keras meninggalkan kota mereka. Selain itu, Senior Mo Jianli dan orang-orang di Pulau Suci juga berniat untuk membuat umpan kota roh surgawi untuk memikat ras iblis Penatua dan mengurangi kekuatan mereka. Pasukan sebanyak mungkin menggunakan kekuatan Atlas Sentient Tree dan banyak batasan di kota, sehingga mengurangi tekanan pada umat manusia lainnya. Oleh karena itu, tugas Spirit Sovereign yang baru adalah menjaga garis depan melawan Penatua pasukan ras iblis, dan mundur bukanlah suatu pilihan. Saya yakin tidak perlu menguraikan betapa berbahayanya tugas itu, kata Ye Ying dengan senyum masam. Liu Qing dan Han Li bertukar pandang sedikit bingung setelah mendengar ini. Setelah jeda yang lama, Liu Qing akhirnya menghela nafas, ini memang berita yang mengejutkan. Tampaknya perjalanan Senior Mo ke alam iblis tetua akan memungkinkan umat manusia untuk lebih mempersiapkan diri melawan kesengsaraan iblis. Senior Mo benar-benar telah melakukan pelayanan yang luar biasa bagi umat manusia dengan melakukan perjalanan berbahaya ini. Terima kasih ibumu sebagai penggantiku karena telah memberikan informasi ini kepadaku, Yinger. Jika tidak, jika aku mewarisi posisi penguasa roh, aku kemungkinan binasa bersama kota Heavenly Spirit. Han Li juga merasa cukup beruntung karena dia hadir untuk mendengar berita ini. Lagi pula, dia juga tertarik untuk memperebutkan posisi Spirit Sovereign. Jelas bahwa keluarga Ye tidak berpikir bahwa kultivator integrasi tubuh baru seperti dia akan berjuang menuju posisi penguasa roh, jadi informasi ini hanya ditujukan untuk Liu Qing. Ye Ying tidak menyembunyikan ini darinya dengan jelas karena dia ingin berterima kasih padanya karena telah membantunya selama perjalanan mereka ke suku kayu beberapa abad yang lalu. Dia tidak belajar terlalu banyak dari ini, tetapi paling tidak, dia telah diberi tahu bahwa kesengsaraan jahat berikutnya akan segera terjadi, dan itu akan menjadi sangat berbahaya, yang cukup mengkhawatirkan baginya. Dia awalnya berencana untuk mengambil waktu dalam melaksanakan rencananya, tetapi tampaknya dia harus melakukan beberapa penyesuaian. Sebelum Han Li dan Liu Qing memiliki kesempatan untuk memproses berita mengejutkan ini, Ye Ying tiba-tiba tersenyum, dan berkata, saya telah mengungkapkan semua yang saya ketahui tentang masalah ini, saya akan beralih ke topik kedua sekarang. Saya di sini atas nama ibuku untuk mengundang Bibi Liu dan Senior Han untuk menjadi tetua tamu keluarga Ye kita. Penatua tamu.
Yinger, bukankah ibumu memberitahumu bahwa aku hanya berjanji setia kepada Spirit Sovereign karena dia telah menunjukkan kepadaku kebaikan yang besar pada beberapa kesempatan di masa lalu, dan aku tidak punya cara lain untuk membalasnya. Saya akhirnya mendapatkan kembali kebebasan saya, dan saya tidak punya niat untuk dibatasi oleh orang lain. Jika tidak, saya tidak akan tergoda untuk memperebutkan posisi penguasa roh hanya pada tahap integrasi tubuh tengah. Liu Qing menggelengkan kepalanya untuk menolak undangan ini tanpa ragu-ragu. Ibuku secara alami menyadari hal ini, tetapi dia ingin aku menyampaikan pesan lain kepadamu. Jika kamu masih tidak mau menerima tawaran setelah itu, maka ibuku pasti tidak akan memaksakan masalah ini lebih jauh. Kata Ye Ying dengan senyum misterius. Liu Qing sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum tersenyum ketika dia berkata, "Oh, hehe, sepertinya ibumu masih nakal seperti ketika kita terakhir bertemu ratusan tahun yang lalu." Dengan demikian, bibir Ye Ying bergetar saat dia mengirimkan suaranya ke Liu Qing, dan Han Li melihat dari samping dengan tatapan penasaran. Beberapa saat kemudian, senyum Liu Qing menegang, dan pipinya tiba-tiba memerah. "Benarkah, ibumu tidak menipuku, kan?" Liu Qing kehilangan ketenangannya, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. "Saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu benar. Ibuku tahu bahwa Anda telah menyesali ini sejak itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Ini adalah saat yang agak berbahaya, tetapi ini masih merupakan peluang yang cukup signifikan. Selama Anda bersedia untuk bergabung dengan keluarga Ye kami bersedia membantu Anda dengan segenap kekuatan kami," Ye Ying meyakinkan. "Baiklah, aku akan bergabung dengan keluarga Yemu. Bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, aku pasti tidak akan menyerah, apalagi kesempatan yang begitu besar." Liu Qing segera setuju, dan wajahnya menjadi sangat pucat. "Bagus sekali. Kamu akan bisa tinggal bersama ibuku, dan aku akan bisa berkonsultasi denganmu tentang beberapa teknik rahasia boneka sekarang," kata Ye Ying dengan senyum gembira. Namun, Liu Qing jelas masih terhuyung-huyung dari apa yang dia dengar, dan dia hanya bisa tersenyum untuk Ye Ying. "Apa keputusanmu, Senior Han?" Ye Ying menoleh ke Han Li dengan penuh harap. "Aku sudah menolak begitu banyak undangan, jadi aku juga tidak punya niat untuk bergabung dengan keluarga Ye," jawab Han Li tanpa berusaha untuk berbasa-basi. "Aku mengira kamu akan berubah pikiran setelah mendengar tentang kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi. Kalau begitu, ibuku juga punya pesan untukmu. Jika kamu masih tidak mau berubah pikiran setelah mendengarnya, aku tidak akan memperpanjang tawaran ini," Ye Ying bersikeras. "Oh, ayo, kalau begitu," kata Han Li sambil mengangkat alis dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia tidak memiliki ikatan di alam roh, jadi dia yakin bahwa dia tidak akan bisa mengatakan apapun yang akan mengubah pikirannya. "Senior Han, pernahkah kamu mendengar tentang pil jiwa rumput keluarga Ye kami dan teknik rahasia roh suci nirvana agung kami?" tanya Ye Ying. "Saya secara alami menyadari pil jiwa rumput yang sangat terkenal. Ini adalah salah satu dari sedikit jenis pil dalam ras manusia kita yang dapat meningkatkan kekuatan sihir bahkan untuk kultivator integrasi tubuh, dan dari apa yang saya dengar, keluarga Ye Anda sangat jarang mengeluarkan pil ini untuk dijual. Paling tidak, saya belum pernah melihatnya di pasar manapun yang saya kunjungi. Adapun teknik rahasia Roh Kudus Nirvana Agung ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu," kata Han Li setelah jeda singkat. "Kalau begitu, aku tidak akan menguraikan fungsi pil jiwa rumput. Selama kamu setuju untuk bergabung dengan keluarga Ye kami, ibuku bersedia menawarkan 30 pil ini kepadamu sekaligus. Aku yakin akan sangat membantu Anda ketika Anda mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh tengah di masa depan. Adapun seni roh suci nirvana agung,
seorang wanita dari keluarga Ye kami dengan garis keturunan Phoenix surgawi dan seorang pria harus menggunakan teknik ini, bersama-sama untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Teknik ini tidak memiliki fungsi lain, tetapi dapat merangsang potensi laten seorang kultivator dan secara bertahap menyempurnakan konstitusi fisik mereka. Ketika dikultivasikan ke tahap akhir, seseorang akan mencapai kemampuan yang mirip dengan tubuh abadi yang memungkinkan satu untuk bangkit dari abu seperti burung phoenix. Rona merah muncul di wajah Ye Ying. Han Li agak tergoda untuk mendengar prospek potensial untuk mendapatkan tubuh yang abadi. Jika dia benar-benar menguasai seni provenance True Devil di masa depan, salah satu aset terbesarnya dalam pertempuran adalah kemampuan bertarung jarak dekat. Jika dia bisa mendapatkan tubuh abadi juga, itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, mengapa Ye Ying memiliki ekspresi aneh di wajahnya? Han Li menilai dia dengan sedikit bingung. Liu Qing sedikit goyah setelah mendengar kata-kata Ye Ying sebelum beralih ke Han Li, lalu berbalik untuk melihat Ye Ying, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak.